Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di malam hari ini kita ketemu di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer ya. Biasanya disingkat ARKOM. ARKOM Arsitektur dan Organisasi Komputer. Nah, materi kita hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, kita pengenalan dulu konsep apa itu yang konsep arsitektur dan organisasi komputer. Intermezzo. Karena ini masih semester 2. Ini semester 2 ya. Iya, Pak. Karena masih semester 2, dibiasakan ya, apa namanya, biasa disiplin. Nah, disiplin itu apa? Definisi yang paling mudah itu seperti yang disampaikan oleh Mike Tyson ya. Disiplin itu adalah melakukan sesuatu yang kalian nggak sukai seakan-akan kalian menyukainya. Maksudnya gimana? Ya maksudnya di dalam dunia informatika ya, contohnya membuat program gitu ya. Membuat program itu saya yakin nggak ada yang ngomong buat program itu mudah. Tapi lakukan itu seakan-akan kalian suka. Artinya apa? Artinya harus dipaksa. Itu disiplin. Melakukan sesuatu yang nggak kita sukai, seakan-akan kita menyukainya. Artinya ya dipaksa. Nggak ada cara lain selain dipaksa. Sampai kita pada titik akhirnya suka. Kalau sudah suka itu nggak akan berat. Karena kita menyukainya. Nggak ada orang yang tiba-tiba langsung suka pemrograman itu nggak ada. Orang manapun, sepintar apapun, pasti pertama mengalami kesusahan. Bedanya ada yang disiplin. Artinya, ketika saya ngomong disiplin, maksudnya ini. Ada yang tetap disiplin, ada yang langsung menyerah gitu ya. Merasa bahwa dia nggak bisa. Perbedaannya itu sangat tipis sebenarnya. Merasa bisa dan tidak bisa itu perbedaannya sangat tipis. Kalian mau tetap melakukannya itu terus atau menyerah gitu. Perbedaannya tipis ya. Yang bikin besar itu egonya. Kita lebih mementingkan kita nyerah, ngerjain yang lain dengan mengatakan nggak bisa atau tetap melakukan dengan dipaksa, memaksakan diri. Semua orang pasti memaksakan diri ya. Orang yang berhasil itu pasti memaksakan diri. Nggak ada yang orang yang berhasil nggak memaksakan diri. Maksudnya orang manapun yang juara atau yang berhasil nggak mungkin hanya ngelakuin ketika dia senang gitu. Enggak, dia pasti memaksakan diri. Definisi memaksakan itu ya tadi disiplin itu. Sebenarnya nggak suka tapi tetap dilakukan dalam hal apapun, dalam bidang apapun, dalam profesi apapun, dalam pekerjaan apapun, entah itu pelajar, entah itu berdagang ataupun dunia industri gitu ya. Kalau pengen disiplin ya tetap lakukan walaupun itu kalian nggak menyukainya. Sebenarnya itu tanda kedewasaan sih. Tanda kedewasaan itu ketika kita tetap melakukan sesuatu yang nggak kita sukai karena itu emang kewajiban kita. Itu dewasa. Ketika orang nggak dewasa itu ya ketika dia nyerah, ketika dia harus ngelakuin dengan alasan nggak bisa atau nggak mau. Itu udah belum dianggap dewasa ya. Kalau sudah berpikir dewasa sih harusnya paham seperti itu. Nah, kalau kalian sudah memutuskan kuliah di bidang informatika, saya harap sih harus memaksakan diri untuk membuat aplikasi ya, bisa belajar bahasa pemrograman. Karena banyak yang sudah semester akhir masih menganggap nggak bisa buat program. Itu yang sangat aneh. Karena ini mumpung masih semester 2, saya katakan demikian ya. Kalau udah semester 8, semester akhir, semester 8 udah susah. Mau gimana lagi? Karena dari awalnya udah merasa nggak bisa. Seperti itu. Jadi diingat-ingat. Nggak ada yang berhasil tanpa dipaksakan. Emang harus dipaksakan.
Nanti kalau sudah terbiasa itu akan lebih ringan daripada di awal. Untuk aturan perkuliahan, kehadiran itu ada dua cara ya. Kehadiran ketika perkuliahan online sama kehadiran ketika perkuliahan offline. Kalau online seperti ini, kehadirannya dengan mengklik tombol online di e-kampus ya. Seperti tombol online yang ada di sini. Ketika kalian ngeklik tombol online ini, kamu muncul link Zoom, terus masukin password, ini bagian dari kehadiran. Tapi ketika perkuliahannya offline, ya sama sih. Ketika perkuliahannya offline ya dengan klik hadir atau presensi hadir di e-kampus. Saya nggak mau ribet masalah kehadiran, gitu aja sih. Kalau ada yang izin, silakan isi form izin yang ada di e-kampus ya. Harusnya ada di sini form izin ini. Itu saja untuk masalah presentasi, presensi. Terus kemudian untuk tugas. Tugas kerjakan tepat waktu tanpa toleransi. Jadi kalau ada tugas ya dikerjakan. Kalau sudah waktunya habis ya habis, gitu ya. Karena saya nggak mau ngoreksi berkali-kali. Misalnya saya ngasih tugas seminggu, langsung saya koreksi. Jangan sampai nanti tugas saya bertambah karena ada yang telat, gitu. Nanti kan otomatis nambah ngoreksian lagi ya, karena pasti ada tugas selanjutnya. Jadi kalau udah selesai ya selesai, fokus di tugas selanjutnya saja. UTS, UAS, kalau mata kuliahnya pemrograman, teori praktikal sih saya biasanya pakai project base ya. Tapi kalau arsitektur dan organisasi komputer ini kan harusnya isinya itu teori. Tapi nanti saya tambahkan supaya ada project. Supaya apa? Supaya ada pengalaman buat aplikasi. Karena saya sering menemukan mahasiswa yang sudah semester akhir skripsi ataupun udah semester 8 itu belum pernah buat aplikasi sama sekali. Itu aneh sih sebenarnya. Kalau mahasiswa informatika selama 4 tahun, 8 semester, kalau saya tanya ketika nguji skripsi, pernah buat aplikasi belum? Belum pernah. Jadi skripsi jadi satu-satunya aplikasi yang dia buat itu aneh banget. Itu kayak mahasiswa seni rupa. Selama 4 tahun nggak pernah bikin patung gitu ya. Ga- mahasiswa seni gambar selama 4 tahun nggak pernah buat gambar. Buat gambarnya ketika skripsi itu aneh. Ya, kayak orang pelari larinya ketika lomba. Yang kan aneh gitu ya. Harusnya kan tiap hari dilatih, termasuk pemrograman. Karena kadang mahasiswa itu kalau nggak disuruh nggak buat. Jadi buat program itu idealnya bagi mahasiswa informatika itu nggak disuruh pun harus buat. Kalau di beberapa kampus yang negeri atau kampus yang bagus itu adanya kadang dia inisiatif ya. Tiap minggu bikin program, tiap minggu bikin. Artinya ngelatih, dilatih. Nggak mengandalkan tugas saja. Kayak orang pelari itu atau petinju nggak mungkin tinjunya itu ketika ada lomba kan. Aneh. Pasti tiap hari berlatih, termasuk dalam pemrograman. Pemrograman itu tiap hari. Orang informatika jangan ngerjain program ketika skripsi atau ketika ada tugas. Nggak disuruh pun harusnya buat. Karena itu ngelatih, ngasah skill. Sudah supaya terbiasa. Kalian bisa ngomong saya punya pengalaman dengan pemrograman ini selama 4 tahun. Itu maksudnya ya tiap hari megang program itu. Bukan ketika cuma ada tugas ataupun hanya skripsi. Saya sarankan sih seperti itu. Kontrak perkuliahan dibagi menjadi 4 ya. Tugas, kehadiran, UTS, UAS. Ini secara umum sama. Konsep yang pertama itu arsitektur dan organisasi komputer. Saya harap semuanya sudah paham tentang konsep komputer, ya. Definisi of computer. Computer is a machine that can solve problem by accepting data, perform certain operation, and presenting the result of those operation under the directed determined step instruction. Komputer itu adalah mesin yang bisa menyelesaikan masalah dengan menerima data dengan beberapa proses dan menampilkan hasilnya berdasarkan instruksi yang dilaksanakan.
Kadang komputer juga compute atau compute itu menjadi kata kerja yang artinya adalah kalkulasi. Komputer pertama kali dibangun untuk menghitung, ya, menyelesaikan perhitungan, membantu menyelesaikan perhitungan. Tapi kemudian berkembang secara teknologi menjadi bisa menyimpan data, membantu orang mengambil keputusan, face recognition, pengenalan wajah, dan lain sebagainya. Tapi kalian harus paham komputer itu secara umum terdiri dari beberapa operasi. The three main operation of computer. 3 domain utama operasi dalam komputer, yaitu input, processing, dan output. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Tidak ada, Pak. Saya lanjutkan, ya. Ini juga harus bisa dipahami. Jadi pertama, itu yang paling dasar dalam komponen komputer itu hardware. Di atas hardware ini sebenarnya ada, sebelum operasi sistem itu ada BIOS, sih. Tapi biasanya orang langsung mengenal sistem operasi. Kemudian di atas operasi baru aplikasi software. Ini komputer secara umum, ya. Kadang di beberapa, kalau di dalam ini komputer, kadang operasi sistem itu dilewati, ya. Ada mini operasi sistem. Enggak sebenarnya operasi sistem, ya. Langsung ke aplikasi software itu ada. Terus baru ke user. Nah, itu intermezzo sebentar untuk pertemuan pertama. Jangan terlalu banyak materi. Cuma aturan perkuliahan, kontra perkuliahan, terus kemudian output untuk UTS-nya. Sama sih di semester di mata kuliah lain. UTS, UAS, terus di semester ini nanti harus ada seminar 2 kali. Seminar itu nanti mengundang praktisi yang mengundang kalian. Jadi kalian siapkan untuk pembuatan seminarnya. Nggak terlalu heboh atau gimana pun. Yang penting undang praktisi untuk ngisi online lewat Zoom seperti ini. Nanti kita kasih kesempatan untuk berbicara. Terus tanya jawab sekitar 15-20 menit gitu. Terus kalian buat laporan. Kenapa ada seminar ini? Tujuannya adalah untuk ngasih pandangan ke mahasiswa apa ya, perkembangan teknologi di bidang industri gitu. Karena praktisi itu kan yang bekerja di bidang industri, supaya ada pandangan. Terus ada pembuatan video pendek sama tugas. Harusnya sama di mata kuliah yang lain. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya cukupkan, ya. Jadi setiap perkuliahan online seperti ini saya rekap. Nanti rekamannya akan saya langsung taruh di e-kampus.
Oke, terima kasih. Saya kira cukup. Pak, Nanti izin ya, bertanya, Pak. Mohon maaf. silakan. Sebelumnya kan di situ ada seminar. Nah, terus ada pembuatan video. Itu dalam bentuk kelompok atau perorangan, Pak? Kalau seminar kan satu kelas. Satu kelas. Kalau pembuatan video sih sendiri-sendiri aja, video pendek 1 menit atau 15 detik atau 60 detik. Nggak, maksudnya kan seminar satu kelas. Itu kita kayak wawancaranya apa panitianya atau gimana, Pak? Sebagai panitia juga sebagai peserta. Kalau yang buat narasumbernya, kita nyari Benar. dari luar. Ya, narasumbernya kalian yang nyari terus bikin undangan. Jadi otomatis bikin kepanitiaan. Kepanitiaannya satu kelas. Baik-baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.